Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala rasul al-karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kami akan melanjutkan apa yang kami sampaikan di hari kemarin tentang persiapan di 10 akhir bulan Ramadan. Kita membahas masalah i'tikaf. Hanya ingin kami menambahkan bahwa di dalam beriktikaf ada tata krama yang harus kita penuhi. Jangan sampai apa yang kita lakukan bukan mendatangkan ridho Allah, akan tapi justru malah menjadikan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami ingin mengingatkan bahwa ternyata di 10 akhir bulan Ramadan yang Rasulullah yang sudah diampuni dosa beliau, diangkat derajat beliau, lebih giat di bulan suci Ramadan, khususnya di 10 akhir bulan Ramadan beliau sangat giat beribadah. Akan tapi ternyata godaan besar bagi umat Nabi Muhammad ini, kalau sudah memasuki 10 akhir bulan Ramadan, mereka lebih giat untuk belanja, mereka lebih giat untuk sibuk dengan urusan-urusan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang kesibukan itu sebetulnya bisa diselesaikan di luar Ramadan, akan tetapi kenapa kalau sudah di Ramadan ini hawa nafsu selalu mengantarkan kita untuk sibuk untuk selain Allah Subhanahu wa taala di 10 akhir bulan Ramadan. Sehingga kita perhatikan di mal-mal, di toko-toko itu lebih ramai daripada di luar 10 akhir bulan Ramadan, yang padahal semestinya orang-orang saat itu lebih giat untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, melakukan ibadah di bulan suci Ramadan agar senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kami mengingatkan bahwa hal yang semacam itu sering terjadi, bukan karena orang-orang ini orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi karena tidak ada yang mengingatkannya. Karena tidak ada yang mengingatkannya sehingga lupa saudara-saudara kita. Padahal semuanya itu bisa diatur dan dimanage. Jika ternyata Anda harus belanja, Anda pun bisa belanja di bulan suci Ramadan, khususnya di 10 akhir karena menjelang hari raya. Akan tapi diatur bagaimana belanja dan kapan belanja. Waktu belanja harus rapi. Hanya tinggal mengatur saja, asalkan ada yang mengingatkan. Jangan sampai Masya Allah di malam harinya kita sibuk dengan urusan seperti itu, sehingga kita tidak sempat istirahat, sehingga sampai malam pun hingga pagi menjelang pun kita belum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mulai habis maghrib sibuk urusan shopping, sibuk urusan belanja. Akan tetapi insya Allah siapapun yang mendengar dari apa yang kami sampaikan ini akan mengatur bagi yang punya rencana untuk belanja di akhir bulan Ramadan ini, akan direncanakan belanja ini dengan lebih bagus. Silahkan Anda belanja, karena belanja Anda akan memberikan untuk anak-anak. Menyenangkan anak adalah pahala, menyenangkan suami pahala, menyenangkan istri adalah pahala, menyenangkan paman adalah pahala, menyenangkan tetangga adalah pahala. Akan tapi di samping kita mendapatkan pahala memberikan hadiah kepada yang lainnya, mari kita rencanakan, kita planning bahwasanya jangan sampai kebahagiaan kita di akhirat terkurangi, yaitu di 10 akhir bulan Ramadan ini. Apapun budaya yang terjadi di masyarakat kita, budaya shopping, budaya ke pasar dan sebagainya, ayo kita atur. Sehingga kita seandainya pergi ke pasar, ternyata kita punya waktu untuk pergi ke pasar, sehingga kita pilih waktu yang sekiranya tidak mengganggu ibadah kita, tidak mengurangi kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita bisa iktikaf di masjid dengan benar. Kita bisa melakukan ibadah di masjid dengan khusyuk karena tubuh kita tidak terlalu capek. Tapi tapi yang namanya hawa nafsu yang sudah dilatih untuk setan untuk melanggar kita ini kadang-kadang memang luar biasa. Sehingga kalau urusan ke masjid itu kita terasa malas, tetapi kalau sudah mendengar yang namanya diskon di sana sini, kita sering tergerak untuk melompat menuju ke tempat tersebut. Akan tetapi siapapun dari kita adalah hamba Allah yang senantiasa memohon kepada Allah, yang harusnya senantiasa memohon kepada Allah agar diberi oleh Allah kekuatan untuk beribadah, agar dijauhkan oleh Allah dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya, agar dijauhkan oleh Allah dari sesuatu yang menjauhkan kita dari ridho Allah Subhanahu wa taala.
Maka di saat kita sudah mempersiapkan seperti ini, yang mau shopping-shopping, yang mau bekerja, akan tapi diatur, jangan sampai kemuliaan 10 akhir bulan Ramadan kita tidak mendapatkannya. Kemudian kita kembali kepada masalah i'tikaf. Di saat kita memasuki masjid, ikutlah kita madhab Imam Syafi'i, i'tikaf boleh 1 jam saja. Kalau kita ikut madhab Malik dan yang lainnya harus sehari, semalam. Sehingga ini membatasi orang untuk bisa i'tikaf. Kalau i'tikafnya tidak genap sehari semalam, tidak dianggap i'tikaf. Kasihan. Maka ternyata perbedaan ulama di sini adalah menjadikan kita lebih mudah untuk beribadah. Jadi beriktikaflah semampu Anda. Yang bisa iktikaf sehari-sehari, yang bisa iktikaf 1 jam, 1 jam, yang bisa iktikaf seperempat jam, seperempat jam. Intinya jika Anda memasuki masjid, jangan lupa Anda niat iktikaf. Agar Anda mendapatkan pahala di hadapan Allah. Sepanjang Anda duduk di situ, Anda akan mendapatkan pahalanya iktikaf. Untung-untung, jika iktikaf Anda jadikan menjadi iktikaf yang wajib. Karena pahala wajib dilipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan menjadi 70 kali. Kalau i'tikaf sunnah, kalau pahala sunnah akan dijadikan oleh Allah seperti pahala wajib. Maka alangkah baiknya jika i'tikaf kita jadikan i'tikaf wajib. Bagaimana menjadikan i'tikaf ini i'tikaf wajib? Para ulama mengajari kita agar dengan amal yang sedikit pahalanya gede. Amal sedikit pahalanya gede. Apa itu? Kalau kita hendak memasuki masjid, maka berniatlah, bernazarlah untuk iktikaf. Misalnya Anda di hadapan masjid lalu Anda berkata, aku bernazar untuk iktikaf selama aku berada di masjid ini. Aku bernazar untuk iktikaf selama aku berada di masjid ini. Maka di saat Anda menginjakkan kaki di masjid itu, Anda berniat, aku niat iktikaf untuk memenuhi nazarku fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah sepanjang Anda berada di masjid itu, Anda akan mendapatkan pahala iktikaf wajib. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup benar kalau ibadahnya orang yang punya ilmu itu lebih banyak pahalanya daripada ibadahnya orang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Jadi niatnya satu sama. Dan niat boleh Anda ucapkan dan niat boleh Anda dengan hati Anda sendiri. Dengan hati Anda saja boleh. Yang penting jangan sampai kita masuk masjid tanpa niat. Akan tapi sering kita lupa dan lalai. Duduk di masjid berjam-jam. Bahkan mungkin hidupnya ada di masjid. Akan tapi dia lupa untuk berniat i'tikaf. Sehingga selama ia tinggal di masjid, ia pun tidak mendapatkan pahala i'tikaf. Inilah. Mari kita budayakan i'tikaf, masuk masjid niat i'tikaf, dan di saat Anda memasuki masjid niatlah Anda niat i'tikaf dan salatlah Anda 2 rakaat salat tahiyatul masjid untuk menghormati masjid, dan itu Anda akan mendapatkan kemuliaan. Kemudian duduk di masjid, jauhkan dari hal-hal yang membatalkan i'tikaf, jauhkan hal-hal yang menjadikan kita berdosa. Misalnya jangan sampai kita menggunjing di masjid, jangan sampai kita berbohong di situ, jangan sampai kita mengangkat suara di situ, jangan sampai kita ngobrol terlalu banyak di situ. Jika kita ngobrol untuk bertanya tentang masalah ilmu, maka itu boleh-boleh saja kita melakukannya di dalam masjid. Akan tapi jangan sampai keberadaan kita di masjid ternyata hanya kita jadikan masjid itu sebagai alat untuk merumpi, menggunjing orang lain. Na'udzubillah min dalik. Alangkah besarnya dosanya orang yang berbuat maksiat di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah masalah i'tikaf yang mari kita di 10 akhir bulan Ramadan ini kita giat melakukan i'tikaf. Ya, sekali lagi itu adalah madhab di dalam Imam Syafi'i. Barangkali Anda ada yang mendengar tentang madhab lain, madhab Malik, madhab Imam Ahmad, madhab Abu Hanifah. Memang ada perbedaan di sini. Jadi di dalam madhab Imam Syafi'i, selagi itu masjid, maka itu sudah boleh digunakan untuk i'tikaf, biarpun tidak digunakan untuk sholat Jumat. Adapun bagi ibu-ibu atau adik-adik putri, boleh beriktikaf seperti yang dikokohkan oleh Imam Al-Baijuri, bahwasanya i'tikafnya ibu-ibu ini di masjid juga. Akan tapi jika ada musola khusus untuk perempuan, maka ini adalah baik jika ia i'tikaf di situ dan diperkenankan. Ini kemurahan. Jangan sampai wanita melakukan sesuatu yang tujuannya mencari ridha Allah, ternyata malah dimurkai oleh Allah. Dan jika Anda, wahai adik-adik putri kami, pergi ke masjid, maka carilah Anda orang yang menemani Anda. Apalagi di tengah malam, saudara, bapak, anak, atau siapa saja. Yang penting adalah orang yang mahram dengan Anda. Mahram dengan Anda artinya orang yang tidak boleh Anda nikahi, mulai dari paman, bapak, keponakan, adik, itu boleh menemani Anda. Jangan biasakan Anda keluar sendiri, khawatir fitnah Anda yang dapat. Khawatir bahwasanya murka yang Anda dapat bukan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kecualilah jika kami yakin bahwasanya Anda, adik-adik kami yang kami cintai, Anda saudari kami yang kami cintai, jika yang Anda cari adalah ridha Allah, Anda akan mudah patuh kepada apa yang disampaikan oleh para ulama, Anda akan mudah patuh terhadap
terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja, mohon maaf, semoga kita menjadi ahli ibadah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.